Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita kembali bertemu di dalam pembahasan materi PKN. Untuk minggu ini insya Allah akan kita bahas tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, norma itu ada 4 macam, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, serta norma hukum. Mengapa norma-norma tersebut tercipta di dalam masyarakat? Karena adanya perbedaan dari masing-masing individu di dalam masyarakat itu sendiri. Perbedaan apa saja? Kita ambil contoh perbedaan kepentingan, perbedaan tujuan, dan perbedaan-perbedaan yang lain, sehingga harus ada yang namanya norma atau aturan. Agar apa? Agar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini kita memiliki keteraturan di dalam masyarakat, sehingga terciptalah masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Baik anak-anak sekalian, langsung saja kita mulai untuk pembahasan arti penting norma di dalam mewujudkan keadilan. Pada dasarnya norma itu memiliki fungsi yang pertama, yaitu pedoman di dalam bertingkah laku. Jadi di dalam bertingkah laku, apapun yang akan kita perbuat, apapun yang akan kita lakukan, harus mengacu kepada norma yang berlaku di dalam masyarakat, di dalam agama, maupun di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kita tidak boleh melakukan sebuah perbuatan atau kegiatan yang melenceng daripada norma-norma tersebut. Kemudian yang kedua, fungsi norma adalah untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Dengan terciptanya, dengan adanya aturan, dengan adanya norma, maka diharapkan antar anggota masyarakat itu tercipta suasana yang rukun, tidak saling gontok-gontokan, tidak saling istilahnya iri dan sebagainya. Karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, mungkin dalam hal ini kedudukan dalam keadilan. Kemudian yang ketiga, yaitu sistem pengendalian sosial, di mana setiap tingkah laku manusia atau individu ini diatur, diawasi, dan dikendalikan oleh norma-norma yang berlaku ini. Jadi kita akan berbuat sesuatu yang negatif, kita teringat bahwasanya kita memiliki norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, ataupun norma hukum. Jadi setiap tingkah laku kita pasti kita akan diawasi, kita akan diawasi dan kita akan dikendalikan oleh norma itu sendiri. Nah, kemudian di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita ini diatur oleh pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang berbentuk hukum. Jadi negara Indonesia ini negara yang berbentuk hukum. Jadi apapun yang kita lakukan itu segalanya diatur oleh hukum. Untuk apa? Untuk apa kita patuh terhadap hukum? Agar kehidupan kita betul-betul tertib, aman, tentram, dan damai. Karena apa? Karena hukum di sini sifatnya adalah mengikat. Hukum di sini sifatnya adalah memaksa. Jelas aturannya sudah ada di dalam undang-undang. Apabila mencuri terkena pasal sekian, hukumannya sekian tahun. Apabila korupsi terkena pasal sekian, hukumannya sekian tahun. Jadi hukum itu sifatnya memaksa. Nah, di sini ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang yang ada di dalam masyarakat. Jadi kita punya kepastian hukum. Kemudian yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Kemudian yang ketiga, menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini yang paling penting. Yang sedang marak di lingkungan kita adalah tindakan main hukum sendiri, main hakim sendiri. Orang mencuri dihakimi oleh massa, sampai bahkan ada yang meninggal di tempat dan sebagainya.
ini yang tidak diperbolehkan, yang tidak berkenankan di Indonesia. Ya. Kemudian nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bersama di dalam bermasyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadilan bersifat distributif. Keadilan bersifat distributif yaitu keadilan antara negara terhadap warga negaranya. Yang dimaksud adalah pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Jadi yang namanya keadilan itu kita semua berhak untuk mendapatkan dari negara kita, ya, dari kesejahteraan kita, kemudian dari bantuan, subsidi, dan sebagainya. Mungkin kita ambil salah satu subsidi yang kita dapat dari negara, yaitu mungkin berupa gas bersubsidi, ya kan, kemudian bantuan-bantuan yang lain seperti bantuan COVID yang sedang mewabah di Indonesia saat ini. Itu merupakan salah satu bentuk keadilan secara distributif, ya. Kemudian keadilan legal. Keadilan legal yaitu hubungan keadilan antar warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi keadilan legal, kita harus dan wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ya. Seperti contoh, kemarin sedang ramai dibahas yang namanya undang-undang tentang Omnibus Law. Ya, setelah diputuskan, maka kita wajib untuk mengikuti peraturan perundang-undangan tersebut, ya. Terlepas ada suasana ricuh, hoax atau dan sebagainya, itu biarkanlah pemerintah nanti yang memutuskan, ya. Jadi peraturan perundang-undangan apapun yang ada di Indonesia wajib untuk kita ikuti. Itulah yang namanya keadilan secara legal. Kemudian yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu hubungan antara keadilan antara warga yang satu dengan warga yang lainnya secara timbal balik, ya. Jadi keadilan komutatif ini adalah keadilan secara timbal balik, artinya ada hubungan sebab akibat. Nah, jadi seperti itu, ya. Berdasarkan kacamata hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi di hadapan hukum, kita semua sebagai warga negara Indonesia memiliki hak yang sama, ya. Jadi yang namanya hukum di Indonesia tidak boleh yang namanya tebang pilih. Mau masyarakat biasa, mau aparat, ataupun wakil rakyat, ataupun pejabat sekalipun, di hadapan negara semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan antara masyarakat kecil dengan pejabat ataupun dan sebagainya. Jadi tidak ada yang istimewa di mata hukum, itu pada dasarnya, ya. Kemudian di sini norma hukum memberikan keadilan bagi semua warga negara. Menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan, bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Jadi pada dasarnya hukum tidak hanya bersifat tertulis dan formal saja di dalam undang-undang, tapi betul-betul pelaksanaannya harus kita awasi dan harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang menjadi peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian dijatuhkan hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. Pembalasan atas kesalahan. Jadi hukum itu didasarkan pembenarannya adalah pembalasan atas kesalahan, ya. Jadi kalau kita melakukan sebuah kesalahan, maka dari itu kita pasti akan dibalas dengan hukuman, ya. Misalnya kita mencuri, kita terkena sanksi pidana 1 tahun, atau mungkin kita membunuh, ya kita pasti akan dibalas dengan hukuman misalnya sekian 10 tahun atau 20 tahun. Itu kita dibalas atas perbuatan yang kita perbuat, ya. Kemudian
Yang kedua, ini sifatnya adalah penjeraan, ya. Apa artinya penjeraan? Agar si pelaku pelanggar hukum tidak melakukan perbuatan itu lagi atau tidak melakukan kesalahan seperti itu lagi. Maka dari itu hukum ini sifatnya harus melakukan penjeraan, ya, agar orang tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi ini artinya membenahi diri, ya. Bisa jadi yang misalnya pemakai narkoba, maka pemakai narkoba ketika dihukum, ketika dipenjara, maka dia pasti akan direhabilitasi, artinya disembuhkan, ya, agar tidak menggunakan narkoba lagi, agar dia sembuh dari narkoba lagi. Karena yang namanya menggunakan ataupun mengedarkan narkoba itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Maka si pengguna narkoba ini pasti akan direhabilitasi, disembuhkan, diobati. Kemudian yang keempat, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan, ya, sama seperti tadi, ya, penjeraan, ya, agar si orang tersebut yang melakukan kesalahan tidak melakukan lagi. Artinya dia jera, setelah jera pasti dia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Kemudian yang kelima, mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Jadi hukum ini sifatnya untuk mengisolasi agar si pelaku tidak melakukan kesalahan lagi, ya, di hadapan orang banyak, ya, tidak melakukan kesalahan lagi yang dapat membahayakan orang lain, ya. Kalau di penjara, kalau dihukum, itu pasti akan dijaga ketat oleh para petugas penegak hukum, ya. Maka dari itu si orang yang melakukan kesalahan tersebut diisolasi agar tidak melakukan kesalahan lagi yang dapat membahayakan orang lain, ya. Contohnya apa? Contohnya mungkin pembunuh, ya. Setelah dia membunuh pasti dia akan dipenjara. Tujuannya apa? Untuk mengisolasi dia agar tindakannya tersebut tidak membahayakan orang lain. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk materi pertemuan pada minggu hari ini. Kurang lebihnya dan saya mohon maaf. Nanti untuk absen tolong diisi di link Google Form yang saya berikan, ya. Jadi setelah menyimak video ini, silakan kalian isi absensinya di link kehadiran yang sudah saya berikan. Untuk minggu ini kalian tidak ada tugas, cukup menyimak materi ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.